Selamat datang. Tarik napasmu perlahan, dan izinkan dirimu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Jika saat ini kamu menemukan video ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Di alam semesta, tidak ada peristiwa yang benar-benar terjadi tanpa sebab. Setiap pertemuan, setiap suara yang sampai ke telingamu, bahkan setiap kata yang kini kamu dengarkan, semuanya bergerak dalam keteraturan ilahi yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan saat video ini muncul di hadapanmu, itu adalah tanda bahwa alam semesta sedang memanggil jiwamu. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa lelah tanpa tahu alasannya. Mungkin kamu sedang mencari jawaban, ketenangan, atau sekadar ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan apapun. Alam semesta mendengar getaran hatimu. Alam ilahi merespons bisikan terdalam yang bahkan belum sempat kamu ucapkan. Di channel Pandangan Jiwa, kita tidak sekadar berbicara tentang kata-kata. Kita menyelami makna. Kita tidak terburu-buru mencari jawaban, karena terkadang jawaban justru datang saat kita diam dan mau mendengarkan. Video ini adalah ruang aman untuk jiwamu beristirahat, mengingat kembali siapa dirimu, dan mengapa kamu ada di titik ini sekarang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kamu untuk benar-benar menikmati momen ini. Siapkan secangkir kopi hangat atau teh favoritmu. Ambil roti kecil, cemilan sederhana, apapun yang membuatmu merasa nyaman. Jika malam mulai dingin, tak ada salahnya menarik selimut dan bersandar dengan tenang. Biarkan tubuhmu rileks, dan biarkan jiwamu yang mendengarkan. Karena video ini tidak ditujukan untuk mereka yang terburu-buru. Video ini dipanggil untuk jiwa-jiwa yang siap menerima pesan. Dan untuk kamu yang sudah menekan tombol subscribe, terima kasih. Terima kasih telah memilih untuk berjalan bersama kami. Terima kasih telah bergabung dalam komunitas Pandangan Jiwa, dan menjadi bagian dari keluarga besar Pandangan Jiwa. Kehadiranmu bukan sekadar angka, melainkan energi yang hidup dan saling menguatkan. Di sini, kamu tidak sendirian. Ada banyak jiwa lain yang juga sedang bertumbuh, sembuh, dan belajar percaya pada alur semesta. Saya mengajak kamu untuk ikut berinteraksi, tinggalkan jejak energimu di kolom komentar. Ceritakan bagaimana perasaanmu saat menemukan video ini. Tidak perlu sempurna, cukup jujur dari hati. Siapa tahu, ceritamu menjadi penguat bagi jiwa lain yang diam-diam sedang berjuang. Tetaplah di sini. Jangan terburu-buru pergi. Karena jika alam semesta sudah mempertemukan kita hari ini, ada pesan yang memang ditujukan khusus untukmu. Dan mungkin, inilah awal dari perubahan yang selama ini kamu tunggu. Mari kita mulai, perlahan, dengan penuh kesadaran. Pernah nggak kamu merasa, akhir-akhir ini hidup terasa berbeda? Bukan berarti semuanya langsung sempurna, tapi ada sesuatu yang berubah pelan-pelan. Jalan yang dulu terasa berat, kini mulai terasa lebih ringan. Masalah yang biasanya bikin pikiran penuh, sekarang seperti kehilangan taringnya. Bukan hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi menekan seperti dulu. Nah, disinilah tanda pertama itu bekerja. Semesta mulai membuka jalan tanpa kamu sadari. Ini bukan tentang keberuntungan instan. Ini bukan soal tiba-tiba kaya atau tiba-tiba sukses. Ini tentang perubahan halus yang sering luput dari perhatian, tapi justru sangat menentukan arah hidupmu ke depan. Semesta tidak pernah membuka jalan dengan suara keras. Ia bekerja diam-diam, perlahan, tapi sangat presisi. Coba kamu ingat-ingat. Hal-hal yang dulu terasa mentok, sekarang mulai menemukan celah. Orang-orang yang dulu sulit ditemui, tiba-tiba muncul lagi. Kesempatan kecil yang dulu kamu anggap sepele, kini terasa punya makna besar. Dan yang paling menarik, kamu tidak memaksakannya. Kalau kamu masih di sini mendengarkan ini, jangan buru-buru. Nikmati saja alurnya. Karena pesan ini bukan untuk mereka yang ingin cepat-cepat. Pesan ini untuk jiwa yang mau benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Semesta bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak pernah langsung mengubah dunia di sekitarmu, tapi mengubah cara dunia merespons dirimu. Saat kamu sudah melewati fase terberat dalam hidup, fase sabar, fase bertahan, fase diam-diam kuat, disitulah semesta mulai turun tangan. Bukan karena kamu meminta dengan keras. Bukan karena kamu mengeluh. Tapi karena kamu bertahan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Banyak orang tidak sadar, jalan hidup sebenarnya sudah disiapkan jauh sebelum kita sampai di sana. Hanya saja, jalan itu baru terlihat ketika hati kita sudah cukup tenang untuk melihatnya. Ketika ego mulai melemah, ketika amarah mulai reda, ketika kita tidak lagi sibuk melawan keadaan. Dan mungkin itu yang sedang kamu alami sekarang.
Coba perhatikan satu hal penting. Kamu mungkin masih berjuang, tapi kamu tidak lagi merasa sendirian. Ada semacam dorongan halus yang membuatmu terus melangkah, meski kamu sendiri tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Ada ketenangan aneh di tengah ketidakpastian. Dan itulah tanda bahwa semesta sedang memihakmu. Dulu, setiap langkah terasa seperti melawan arus. Sekarang, langkahmu seperti ikut mengalir. Bukan berarti tidak ada tantangan. Tapi tantangan itu tidak lagi membuatmu tenggelam. Kamu mulai belajar melewati, bukan menghindari. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dipaksakan, dan tidak semua hal harus kamu kontrol. Dan disitulah jalan mulai terbuka. Semesta itu cerdas. Ia tahu kapan harus menutup, dan kapan harus membuka. Ia tahu kapan kamu perlu jatuh, dan kapan kamu sudah siap bangkit. Jalan yang dibuka sekarang bukan jalan yang mencolok, tapi jalan yang aman untuk jiwamu. Kalau kamu mendengarkan ini sambil rebahan, sambil minum kopi atau teh, atau bahkan sambil menatap langit-langit kamar, biarkan kata-kata ini meresap perlahan. Tidak perlu dipahami dengan kepala. Cukup rasakan dengan hati. Karena jalan yang dibuka semesta seringkali tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh batin. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa keputusan-keputusanmu sekarang lebih tenang. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun. Dan anehnya, justru saat itulah peluang-peluang mulai berdatangan. Itu bukan kebetulan. Semesta sedang berkata, sekarang kamu siap. Siap untuk menerima tanpa merasa bersalah. Siap untuk melangkah tanpa takut berlebihan. Siap untuk tidak lagi mengulang pola lama yang melelahkan. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena mereka tidak sabar menunggu saat semesta berpihak. Kamu berbeda. Kamu bertahan. Kamu diam saat perlu diam. Kamu berjalan saat perlu berjalan. Dan itulah sebabnya jalan ini dibukakan untukmu. Dan perhatikan satu hal lagi. Jalan yang dibuka sekarang tidak memaksamu meninggalkan dirimu yang asli. Kamu tetap menjadi kamu. Tidak harus berpura-pura. Tidak harus menjadi orang lain. Justru keaslianmu itulah yang membuat semesta mengenalmu. Kalau kamu masih mendengarkan sampai titik ini, berarti jiwamu memang sedang selaras dengan pesan ini. Jangan berhenti sekarang. Karena semakin kamu menyadari apa yang sedang terjadi, semakin jelas jalan itu terlihat. Semesta tidak pernah salah alamat. Ia tidak membuka jalan untuk jiwa yang belum siap. Dan jika jalan itu kini terbuka di hadapanmu, itu artinya perjalanan panjangmu tidak sia-sia. Tetap dengarkan. Tetap tenang. Karena ini baru permulaan dari apa yang sebenarnya sedang disiapkan untukmu. Penjelasan poin 2. Hatimu telah selaras dengan getaran kelimpahan. Ada satu perubahan penting yang sering tidak disadari banyak orang. Perubahan ini tidak terlihat dari luar, tidak bisa diukur dengan angka, tapi dampaknya luar biasa besar. Perubahan itu terjadi di dalam hati. Tanpa kamu sadari, cara kamu memandang hidup sudah tidak sama seperti dulu. Kamu mungkin masih ingin lebih, masih punya harapan, masih punya impian. Tapi sekarang, keinginan itu tidak lagi dibungkus dengan rasa terpaksa, iri, atau gelisah berlebihan. Ada ketenangan baru yang tumbuh pelan-pelan. Dan justru disitulah kelimpahan mulai mendekat. Semesta tidak merespon suara terkeras, tapi getaran terdalam. Saat hatimu dipenuhi ketenangan, rasa cukup, dan penerimaan, semesta membaca itu sebagai sinyal bahwa kamu sudah siap menerima lebih. Bukan karena kamu kekurangan, tapi karena kamu sudah tidak bergantung pada kekurangan itu sendiri. Coba kamu rasakan. Apakah sekarang kamu lebih jarang mengeluh? Apakah kamu mulai bisa tersenyum meski keadaan belum sepenuhnya sesuai harapan? Apakah kamu tidak lagi iri saat melihat orang lain melangkah lebih dulu? Jika iya, itu bukan hal sepele. Itu tanda bahwa hatimu sedang naik kelas. Banyak orang mengejar rezeki dengan hati yang sempit. Mereka ingin banyak, tapi batinnya penuh tekanan. Ingin berhasil, tapi pikirannya dipenuhi ketakutan. Dan semesta sulit menitipkan kelimpahan pada hati yang masih gemetar. Kamu berbeda. Kamu mulai belajar menikmati proses. Mulai memahami bahwa hidup bukan lomba. Mulai menyadari bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan tanpa kamu sadari, hatimu menjadi ruang yang luas. Ruang inilah yang dicari oleh kelimpahan. Jika kamu mendengarkan ini sambil santai, sambil rebahan, atau sambil menatap layar tanpa melakukan apa-apa, biarkan kata-kata ini menemanimu.
Karena bagian ini penting untuk benar-benar kamu resapi. Kelimpahan tidak selalu datang dalam bentuk uang terlebih dahulu. Kadang ia datang sebagai ketenangan pikiran. Kadang sebagai tidur yang lebih nyenyak. Kadang sebagai perasaan, aku baik-baik saja, meski hidup belum sempurna. Dan justru dari sanalah aliran rezeki yang nyata mulai bergerak. Saat hatimu tidak lagi sibuk membuktikan apapun, semesta mulai membuktikan banyak hal untukmu. Saat kamu berhenti merasa kurang, semesta berhenti mengujimu dengan kekurangan. Ini hukum halus yang jarang dibicarakan, tapi sangat nyata. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa doa-doamu sekarang terasa lebih ringan. Bukan karena kamu tidak berharap, tapi karena kamu sudah percaya. Dan percaya adalah bentuk doa yang paling kuat. Tetap dengarkan, karena apa yang terjadi di dalam hatimu sekarang sedang memengaruhi apa yang akan datang ke dalam hidupmu. Penjelasan poin 3. Halangan mulai singkir dengan sendirinya. Ada masa di hidup seseorang di mana rintangan datang bertubi-tubi, seolah tidak memberi jeda untuk bernapas. Tapi ada juga masa ketika hambatan itu tidak lagi menumpuk, tidak lagi menekan, bahkan mulai satu persatu menjauh. Dan fase itu sedang kamu masuki. Bukan karena kamu lebih kuat dari sebelumnya. Bukan karena kamu lebih pintar. Tapi karena energi hidupmu sudah berubah. Apa yang dulu terasa berat, kini tidak lagi menempel lama. Apa yang dulu menguras emosi, kini cepat berlalu. Coba kamu perhatikan dengan jujur. Masalah masih ada, tapi reaksimu berbeda. Konflik mungkin muncul, tapi tidak menguasai harimu. Gangguan masih datang, tapi tidak lagi menguras jiwamu. Itulah tanda bahwa hambatan mulai kehilangan kekuatannya. Semesta itu adil. Ia tidak terus-menerus menguji orang yang sudah lulus pelajaran. Saat kamu sudah belajar sabar, ikhlas, dan bertahan tanpa merusak dirimu sendiri, semesta tidak lagi punya alasan untuk menekanmu dengan cara yang sama. Halangan tidak selalu hilang, tapi jalannya berubah. Dulu, satu masalah bisa merusak seluruh harimu. Sekarang, masalah datang, lalu pergi. Itu bukan karena masalahnya kecil, tapi karena jiwamu sudah lebih luas dari masalah itu sendiri. Kalau kamu masih mendengarkan sampai bagian ini, berarti kamu sedang berada di fase kesadaran yang penting. Jangan lewati begitu saja. Nikmati setiap kalimatnya. Karena saat hambatan mulai menyingkir, banyak orang justru tidak sadar dan kembali mengulang pola lama. Takut berlebihan, cemas berlebihan, ragu pada diri sendiri. Padahal, semesta sedang memberi ruang. Ruang untuk bergerak lebih bebas. Ruang untuk menerima lebih banyak. Ruang untuk tidak lagi hidup dalam mode bertahan. Kamu tidak lagi dikejar-kejar oleh tekanan batin yang sama. Bahkan jika masalah datang, kamu tahu, ini bisa dilewati. Dan keyakinan itu mengubah segalanya. Semesta membaca keyakinanmu sebagai tanda kedewasaan jiwa. Maka ia mulai membersihkan jalan. Menggeser orang-orang yang menghambat. Menjauhkan situasi yang menguras. Dan mendekatkan hal-hal yang lebih selaras. Semua terjadi tanpa drama besar. Tanpa pengumuman. Tanpa tanda mencolok. Tapi kalau kamu peka, kamu bisa merasakannya. Hidupmu tidak lagi seramai dulu, tapi justru lebih terarah. Tidak lagi penuh dorongan, tapi penuh kesadaran. Dan disitulah rezeki mulai menemukan jalannya. Tetaplah di alur ini. Tetap dengarkan dengan tenang. Karena apa yang akan datang setelah ini, adalah kelanjutan dari jalan yang sudah mulai dibersihkan untukmu. Penjelasan poin 4. Pertemuan dan kesempatan datang di waktu yang tepat. Ada satu hal yang mulai berubah dalam hidupmu, meski mungkin kamu belum sepenuhnya menyadarinya. Orang-orang yang hadir sekarang, rasanya berbeda. Percakapan yang kamu jalani terasa lebih bermakna. Pertemuan-pertemuan kecil tidak lagi terasa sia-sia. Ini bukan kebetulan. Semesta sangat jarang mempertemukan dua energi tanpa alasan. Saat waktumu belum tepat, kamu bisa bertemu banyak orang, tapi semuanya terasa kosong. Namun ketika waktumu sudah selaras, satu pertemuan saja bisa mengubah arah hidup. Dan fase itu sedang berjalan dalam hidupmu. Mungkin kamu bertemu seseorang secara tidak sengaja. Mungkin lewat obrolan ringan, pekerjaan, atau bahkan media sosial. Awalnya terasa biasa saja. Tapi entah kenapa, setelah pertemuan itu, ada sesuatu yang bergerak. Pikiranmu terbuka. Hatimu terasa lebih yakin. Arah hidupmu seperti mendapat petunjuk baru.
Kalau kamu mendengarkan bagian ini dengan santai, sambil minum atau rebahan, nikmati saja alurnya. Karena bagian ini sering menjadi titik balik, tapi banyak orang melewatkannya karena tidak cukup sadar. Kesempatan tidak selalu datang dengan tulisan besar bertuliskan, inilah peluangmu. Kadang ia datang dalam bentuk obrolan singkat, tawaran kecil, atau ide yang tiba-tiba muncul di kepalamu. Dan yang membuatnya berbeda sekarang adalah, kamu siap meresponsnya dengan tenang. Dulu, kamu mungkin ragu berlebihan. Atau terlalu bersemangat sampai lupa mengukur. Sekarang, kamu berada di tengah. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak menutup diri. Itulah kondisi batin yang paling mudah dibantu oleh semesta. Semesta mulai mengatur ulang lingkaran hidupmu. Orang-orang yang tidak lagi sejalan perlahan menjauh, tanpa perlu konflik besar. Sementara mereka yang membawa pertumbuhan, datang dengan cara yang sangat alami. Tidak dipaksa. Tidak dramatis. Kalau kamu peka, kamu akan menyadari satu hal. Hidupmu mulai dipenuhi pertemuan yang terasa tepat waktu. Dan ketika pertemuan tepat bertemu dengan kesiapan batin, disitulah rezeki menemukan jalannya. Penjelasan poin 5. Usaha kecil mulai memberi hasil besar. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang terkejut. Karena semesta jarang membalas usaha secara instan, tapi ia selalu membalas dengan adil. Apa yang dulu kamu lakukan dengan setengah ragu, kini mulai menunjukkan hasil. Hal-hal kecil yang dulu terasa, ini belum apa-apa, perlahan mulai terasa hidup. Ada pergerakan. Ada respon. Ada tanda. Dan mungkin kamu sempat bertanya dalam hati. Kenapa baru sekarang? Jawabannya sederhana. Karena sekarang kamu sudah siap menerimanya. Dulu, meski kamu berusaha, batinmu masih penuh tekanan. Masih ada rasa takut gagal, takut kurang, takut tidak cukup. Dan ketakutan itu membuat hasil terasa berat untuk datang. Sekarang berbeda. Kamu melakukan sesuatu bukan lagi karena panik, tapi karena sadar. Bukan lagi karena membandingkan diri, tapi karena ingin berkembang. Energi ini sangat berbeda, dan semesta mengenalinya. Nikmati bagian ini dengan pelan. Jangan terburu-buru. Karena inilah fase di mana banyak orang gagal hanya karena mereka tidak percaya pada proses kecil. Usaha kecil yang kamu rawat sekarang, sedang diuji bukan dari besarnya, tapi dari konsistensinya. Dan semesta sangat menyukai konsistensi yang tenang. Sedikit demi sedikit, hasil itu akan bertambah. Bukan meledak tiba-tiba, tapi stabil. Dan rezeki yang stabil jauh lebih aman untuk jiwamu dibanding rezeki yang datang terlalu cepat. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa uang lebih mudah berputar. Peluang lebih sering muncul. Atau setidaknya, kamu tidak lagi sesulit dulu dalam mencukupi kebutuhan. Itu tanda yang sangat jelas. Semesta tidak lagi menahan. Ia hanya mengalirkan sesuai kapasitas batinmu. Dan kapasitas itu sekarang sedang tumbuh. Yang penting, jangan meremehkan langkah kecilmu. Jangan membandingkan hasilmu dengan perjalanan orang lain. Karena apa yang sedang tumbuh untukmu, tumbuh dengan ukuran yang tepat. Tetap dengarkan dengan tenang. Tetap nikmati alurnya. Karena apa yang terlihat kecil hari ini, sedang dipersiapkan untuk menjadi penopang besar dalam hidupmu ke depan. Penjelasan poin 6. Jiwa terpilih tidak lagi melawan arus, tapi mengalir bersama. Di titik ini, ada satu perubahan paling besar yang terjadi dalam hidupmu. Perubahan ini tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi sangat terasa oleh dirimu sendiri. Kamu tidak lagi sibuk melawan keadaan. Tidak lagi menghabiskan energi untuk bertanya, kenapa harus aku? Sekarang, kamu lebih sering berkata dalam hati. Baik, aku jalani. Dan justru disitulah kekuatanmu berada. Jiwa yang terpilih bukan jiwa yang hidupnya paling mudah, tapi jiwa yang berhenti melawan arus kehidupan. Kamu sudah cukup lelah berperang dengan keadaan. Kamu sudah cukup belajar bahwa memaksa hanya membuat luka makin dalam. Sekarang, kamu memilih mengalir. Bukan berarti menyerah. Tapi kamu paham kapan harus bergerak, dan kapan harus diam. Kamu tahu kapan harus berusaha, dan kapan harus percaya. Sikap inilah yang membuat semesta bisa bekerja lebih bebas dalam hidupmu. Perhatikan hidupmu sekarang. Kamu mungkin masih punya masalah. Masih punya target. Masih punya ketakutan kecil. Tapi semuanya tidak lagi mengendalikanmu. Kamu tidak panik seperti dulu. Tidak reaktif seperti dulu.
tidak meledak-ledak seperti dulu. Dan ketenangan inilah yang membuka pintu rezeki tanpa perlawanan. Semesta tidak pernah menitipkan kelimpahan pada jiwa yang terus melawan. Ia menitipkan pada jiwa yang siap menjaga. Dan kamu sedang berada di fase itu. Mengalir bukan berarti pasrah tanpa arah. Mengalir berarti bergerak selaras. Saat kamu tidak melawan, energi hidupmu tidak bocor kemana-mana. Fokusmu utuh. Langkahmu mantap. Dan hasil pun lebih mudah datang. Kalau kamu mendengarkan sampai sini, tarik napas sebentar. Rasakan dadamu. Rasakan ketenangan kecil yang mungkin mulai muncul. Itu bukan sugesti. Itu kesadaran. Pesan-pesan untuk jiwa terpilih. Ada beberapa hal penting yang perlu kamu ingat, dan semoga bagian ini benar-benar kamu simpan di dalam hati. Pertama, jangan terburu-buru. Apa yang datang terlalu cepat seringkali pergi terlalu cepat. Semesta sedang membangun fondasi, bukan sekadar hasil instan. Kedua, jangan meremehkan dirimu sendiri. Jika semesta sudah memihakmu, tidak ada alasan bagimu untuk terus meragukan langkahmu. Ketiga, jaga hatimu tetap bersih. Bukan berarti kamu harus selalu baik-baik saja, tapi jangan biarkan iri, dendam, dan ketakutan lama kembali menguasai. Keempat, nikmati prosesnya. Hidupmu bukan hukuman. Hidupmu adalah perjalanan pulang menuju versi dirimu yang lebih utuh. Dan yang paling penting, kamu tidak sendirian. Kesimpulan. Semesta tidak salah memilih. Jika kamu sampai pada titik ini, menemukan video ini, mendengarkan sampai akhir, itu karena jiwamu memang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Rezeki besar tidak selalu datang dengan suara keras. Ia datang saat hatimu tenang. Saat langkahmu selaras. Saat kamu berhenti melawan dan mulai percaya. Dan mungkin, apa yang kamu tunggu selama ini, sudah jauh lebih dekat dari yang kamu kira. Jika kamu merasa video ini berbicara langsung ke hatimu, jangan simpan sendiri. Tekan tombol subscribe, karena channel Pandangan Jiwa akan terus menemanimu dalam perjalanan batin, kesadaran, dan pertumbuhan jiwa. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Pandangan Jiwa. Terima kasih telah meluangkan waktu, energi, dan hatimu. Jangan lupa tinggalkan komentar. Tulis satu kalimat saja, bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan video ini. Siapa tahu, ceritamu menjadi cahaya kecil bagi jiwa lain yang sedang berproses. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Tetap tenang. Tetap sadar. Dan percayalah, semesta tidak pernah meninggalkanmu.